sadar nafas syukur, terus rekaman law of assumption dia dapat lagi tuh, rekaman law of assumption-nya dia dapat, terus dapat rekaman satu lagi, rekaman kuantum jam dia dapat juga. Nah, jadi yang paling penting dari semua proses itu bukan kuantum jamnya diulang-ulang, bukan. Tapi setelah kuantum jam itu kan dilepaskan kan? Setelah kuantum jam dilepaskan. Nah, pada saat dilepaskan, setelah itu wes nggak usah dipikirin. Pertanyaan selanjutnya ini. Teh, bagaimana ya kalau pasangan atau suami kita tuh sering tidak sejalan, frekuensi tidak selaras, dan orangnya emosian? Kadang rasanya pengen pisah aja. Gimana ya, Teh? Pasangan. Nah, pahami lagi. Hukum cermin Ferida sebenarnya bisa jawab. Anak-anak reuni, apa anak-anak alumni yang lama udah pasti bisa jawab ini. Jika pasangan kamu ngeselin, nyebelin, greget misalnya gitu pasangan itu. Sadari bahwa dia adalah diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Aku pernah waktu itu nerangin, kalau nggak salah sempet aku bagiin nggak ya, yang endapan emosi kamu terhadap ayah itu jadi suami. Your daddy become your husband. Nanti aku kirimin deh videonya, ntar kita sebarin ke seluruh batch ya, bahwa ketika kamu masih berada pada satu sisi pasangan kamu seperti itu, dia hanya tukang pos sayang, ya. Sekali lagi siapapun yang menonton video ini teman-teman, mungkin teman-teman mengalami hal yang sama seperti teman yang memberikan pertanyaan ini. Pahami bahwa orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu saat ini, entah itu dia nyebelin, entah itu dia ngeselin, entah itu dia bikin kamu marah, kesel, dan lain-lain, itu adalah tukang pos. Mereka itu adalah tukang pos yang sang pengantar pesan untuk memberitahu ke kamu masih ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima, belum kamu lepas pada saat kamu kecil. Jadi jauh sebelum kamu ketemu pasangan kamu ini, lapisan endapan emosi itu udah ada sedari kecil. Sehingga endapan emosi yang ada itu, dia itu mengundang realita kamu seperti ini. Jadi bukan suami kamu yang bikin kesel sebenarnya, tapi lapisan endapan emosi kamu ini udah terlanjur ada di tubuh kamu, dan lapisan endapan emosi inilah yang mengundang dia hadir dalam kehidupan kamu. Gitu. Sama seperti yang berkali-kali aku selalu cerita, hukum cermin. Farida rambutnya berantakan, diri-diri. Farida ngaca. Pas ngaca, loh, kok aku nggak cantik ya? Rambutku kok gini? Yang Farida harus lakukan ngelapin kacanya atau nyisir? Nyisir. Sama seperti ibu tadi, ketika realitanya nggak enak, sama seperti dia ngaca, kok nggak bagus ya realita hidupku, kok pasangan aku gini ya? Yang dia lakukan, dia ngelap kaca, kamu harus berubah, pasanganku kamu harus berubah, anakku kamu harus berubah. Dia berpikir bahwa solusinya ada di luar dengan cara suaminya berubah. Padahal solusi nggak ada di luar. Kamu mau elapin kaca itu berkali-kali, atau kamu mau elapin kaca itu pakai kanebo harga 1 juta sekalipun, kaca itu terang benderang. Pas ngaca, kira-kira udah berubah belum tampilannya? Nggak Belum. berubah realitanya. Kenapa? Karena Kenapa? yang harus diubah diri kita dulu. Dalemannya harus dirubah dulu, kamunya harus rajin rilis dulu. Ketika nanti di sini udah berubah ya, endapan di sini hilang, lapisan endapannya tuh udah berubah gitu. Nanti realita di luar akan mengikuti. Ya, TVB perubahannya tuh bisa dalam skala analisa tuh udah bakal berapa lama, berapa waktu sih gitu. Untuk awal-awal 30 hari daily rutin dulu tuh, rilis sama sending love-nya. Baru tuh mulai kelihatan sedikit hasilnya. Setelah 2 bulan kamu rutinin udah mulai enak. 3 bulan udah ada perubahan. 3 sampai 6 bulan itu biasanya suka ada hasil.
Jadi kita nggak bicara instan, karena ini nggak ada cerita instan, semua natural. Karena logika simpelnya gini, Farida, di umur kamu yang 25, di umur aku yang 48, emosi kita banyak, terus kita belajar kelas tuh baru tahun lalu misal, kira-kira bisa cepet selesai nggak ya dalam sehari, 2 hari, sebulan? Enggak, butuh waktu. Nggak akan bisa selesai langsung gitu, enggak. Butuh waktu, itu bisa menjadi realita baru. Nah, kesadaran itu yang harus kita punya. Tapi kan lebih baik ada waktu yang pada akhirnya berubah daripada kita nggak tahu sama sekali harus mulai dari mana, betul nggak? Iya. Gitu. Next pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teh, aku ingin tanya mengenai kuantum jam. Saat melakukan KJ, kuantum jam, kita melepas keinginan kita dan kita biarkan semesta menemukan jalannya. Tapi saat kuantum jam ini belum berhasil, kita lakukan kembali. Kita lakukan kembali atau saat melakukan kuantum jam yang kedua kali, artinya order pertama kita udah gagal atau cancel dan dan mulai lagi dari awal untuk KJ yang kedua. Gimana ini teh? Kok Farida agak Ya, kuantum jam. Yang paling penting dari kuantum jam itu adalah kesadaran. Jadi sebelum kuantum jam, satu, sadari dulu bahwa pada saat kamu mau kuantum jam, kamu harus pakai identitas baru dulu. Jadi pada saat kamu kuantum jam, jangan pakai identitas lama, rasa menderita dan rasa kekurangan. Mental korban. Nah, jangan dipakai itu, kamu rilis dulu itu. Dirilis dulu, kan kalau di batch itu kan ada rekaman dibagikan ya, ada rekaman rilis itu. Apalagi yang kemarin ikut Quantum Alignment. Yang ikut Quantum Alignment itu kemarin itu dapat rekaman 4 loh. Rekaman rilis Quantum Alignment-nya, rekaman rilisnya, terus rekaman sadar nafas syukur, terus rekaman law of assumption dia dapat lagi tuh rekaman law of assumption-nya dia dapat, terus dapat rekaman satu lagi rekaman quantum jam dia dapat juga. Nah, jadi yang paling penting dari semua proses itu bukan quantum jamnya diulang-ulang, bukan. Tapi setelah quantum jam itu kan dilepaskan kan? Setelah quantum jam dilepaskan. Nah, pada saat dilepaskan, setelah itu wes nggak usah dipikirin. Bayangkan dan rasakan bahwa apa yang kamu inginkan itu udah ada dan tersedia. Bayangkan dan rasakan apa yang kamu inginkan itu sejatinya sudah ada dan tersedia. Setelah itu yang paling penting itu bukan mengulang-ulang terus gitu, tapi yang paling penting itu adalah kamu merasakan bahwa kamu udah menjadi itu. Contoh, Farida kuantum jam jodoh nih. Kuantum jam jodoh menikah nih. Kuantum jamnya sekali aja cukup, Farida. Setelah itu, kamu harus memprofilkan diri kamu yang sudah menerima itu. Jadi hari-hari itu cuma, makasih ya Allah, jodohku udah datang, makasih, makasih. Getaran rasa hati ini harus getaran syukur, terima kasih, bahagia. Itu yang paling penting. Jadi bukan diulang-ulangnya kuantum jam itu, bukan. Tapi rasakan penuh yang kamu mau itu udah kamu terima di sekarang. Aku berkali-kali kuantum jam untuk mobil, ada 1, 2 mobil yang aku kuantum jamkan itu cuma sekali, Farida. Selebihnya udah nggak aku pikirin lagi. Aku kuantum jam Agia itu 2 kali kalau nggak salah. Kuantum jam rumah itu mungkin 4 kali. 8 bulan, 9 bulan kemudian rumah aku terima gitu. Kuantum jam mobil Zenik waktu itu cuma sekali. 1 bulan kemudian aku terima itu mobil. Lalu kuantum jam BMW juga cuma sekali. Setelah itu bulan depannya aku terima. Kuncinya di mana? Kuncinya pada saat kuantum jam terus aku lepasin, aku serahkan semesta yang ngatur, dah aku percaya bahwa pasti aku terima. Setelah itu hari-hari aku cuma pada saat suamiku jalan sama aku berdua nih, aku di sebelah suamiku nyetir, aku merem, aku bayangin, aku yang lagi nyetir BMW. Makasih, ya Allah, makasih. Kuncinya ada di istilah di luar itu law of becoming. Istilah di luar tuh kamu udah menjadi itu, kamu udah menerima itu,
kamu udah menjadi itu. Contoh Windy nih, Windy ada kendala kesehatan soal jantung. Quantum jamin sehatnya sekali aja, tapi hari-hari Windy itu pagi-pagi dia harus gini, "Ya Allah makasih aku udah sehat." Bayangkan 40 triliun sel itu meregenerasi sel jantung. Jadi sel jantung lama yang bocor itu pelan-pelan dapat sel baru. Sel barunya itu adalah sel baru yang sehat. Dia bayangkan, dia rasakan, terus dia bayangin dia udah sehat. Itu yang paling penting. Bukan ngulang-ngulang kuantum jamnya, tapi merasakan apa yang kamu inginkan itu udah ada sehingga kamu nggak perlu nungguin lagi. Aku sengaja tuh pesen Grab, mau belanja gitu ya, mau ke supermarket. Lalu supir di depan, aku di belakang. Aku merem, aku bayangin aku naik mobil BMW yang aku setir sendiri. Bayangin, itu yang perlu. Law of becoming, kamunya udah menjadi itu. Kamu udah ngambil figur kamu yang dalam kuantum jam itu, udah dalam identitas yang di masa depan kamu seperti itu. Nangkep ya? Nangkep. Windy, ngerti ya? Coba Windy praktekin kayak gitu. Karena dokter Joe Dispenza saat itu dia sakit, diklaim sama dokter itu dia udah bakal lumpuh, kakinya udah nggak akan mungkin bisa disembuhin. Dan pada saat itu dia kuantum jam itu, dia bayangin tubuh dia sehat, malam mau tidur, pas bangun tidur terus itu yang diputar-putar. Akhirnya tubuh dia menyembuhkan diri sendiri dengan regenerasi sel itu. Dan akhirnya dia nggak dioperasi tuh. Dia normal tuh berjalan, bahkan sekarang jadi motivator dunia itu, Joe Dispenza. Dan ada bukunya Windy kayaknya perlu baca deh. Iya, apa judulnya tuh? Nanti aku fotoin dan aku share di Oke. grup nanti ya. Iya. Ada di Tokopedia atau di mana gitu dijual bukunya. Gitu. Farida, next.